Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Irviana, saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu Eka yang bertemakan hubungan antara pandemi COVID-19 dengan ilmu matematika. Yuk kita mulai bahas. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Oleh karena itu, virus COVID-19 disebut pandemi. Jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia lampaui 4 juta kasus. Lebih dari 4 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 telah dilaporkan di seluruh dunia, merujuk data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins. Jumlah kematian akibat virus corona ini juga meningkat, melampaui 277.000 orang. Amerika Serikat masih menjadi negara yang paling terdampak dengan jumlah 1/4 dari kasus di seluruh dunia dan 1/3 dari jumlah kematian di seluruh dunia. Para pakar memperingatkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi kemungkinan lebih tinggi, sebab jumlah pengetesan yang rendah di banyak negara membuat data tentang COVID-19 ini menjadi tidak tepat. Sekarang, mari kita lihat kasusnya di Indonesia. Nah, jumlah pasien positif COVID-19 atau virus corona di Indonesia itu terus meningkat. Berdasarkan data hari Senin kemarin, tanggal 1 Juni 2020, pasien positif bertambah 585. Sehingga total pasien positif corona menjadi 28.818. Di Indonesia, upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona 2019 adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di berbagai titik, melakukan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT daratan dan lain sebagainya, termasuk social distancing. Jadi teman-teman, bagaimana sih caranya untuk memperlambat penyebaran COVID-19 yang berhubungan dengan ilmu matematika? Nah, memperlambat penyebaran COVID-19 dengan perhitungan matematis yaitu dengan menggunakan rumus eksponensial. Rumus yang dimaksud yaitu NH ditambah X sama dengan buka kurung 1 ditambah R dikali P tutup kurung dipangkatkan X dikali NH. Di mana NH sama dengan jumlah kasus per hari, R yaitu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien positif, P yaitu peluang tertular orang yang bertemu pasien positif. Yuk kita coba buktikan. Jadi teman-teman, ini merupakan kondisi di mana semua orang melakukan aktivitas seperti biasanya. Diketahui, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19 itu ada 50 orang. Jumlah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19 itu ada 1%. Dan jumlah kasusnya itu ada 100. Ditanya, berapakah jumlah pasien di hari ke-14? Nah, kita pakai rumus eksponensial tadi. NH14 sama dengan 1 ditambah 50 dikali 1% dipangkatkan 14 dikali 100. 50 dikali 1% itu 0,5. Ditambah dengan 1 jadi 1,5 dipangkatkan 14 dan 14 ini dari yang ditanya tadi
dan dikali 100. NH14 sama dengan 1,5 dipangkatkan 14 dikali 100 itu sama dengan 29.192. Jadi ini adalah soal yang kedua dengan kondisi di mana dilakukannya social distancing, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Diketahui, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19 itu ada 10 orang. Jumlah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19 itu ada 1%, dan jumlah kasusnya sama dengan yang tadi yaitu 100. Pertanyaannya, berapa jumlah pasien di hari ke-14? Nah, kita masih pakai rumus yang sama, yaitu NH ditambah X sama dengan buka kurung 1 ditambah R dikali P pangkatkan X dikali NH. NH14 sama dengan 1 ditambah 10 dikali 1% dipangkatkan 14 dikali 100. 10 dikali 1% itu 0,1, 1 ditambah 0,1 itu 1,1, dan dipangkatkan 14 dikali 100. Hasilnya yaitu 379. Grafik ini merupakan perbandingan dari soal yang telah kita coba tadi. Dilihat dari kurva ini, bedanya jauh banget. Jadi, caranya nurunin kurva yang tadi tinggi itu menjadi rendah, yaitu dengan mengurangi R dan P-nya, di mana R itu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jika ingin mengurangi peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19 bisa dilakukan dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, rutin konsumsi buah, sayur, dan minum air putih minimal 8 gelas per hari, olahraga teratur, dan menggunakan masker jika berpergian. Yuk kita bantu pemerintah dalam memutus rantai virus COVID-19 dengan hidup sehat dan stay at home.